Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di channel YouTube Umi Dapur Sederhana. Kali ini saya akan mengolah singkong dan juga nanas ya teman-teman ya. Kedua bahan ini akan saya jadikan makanan ataupun cemilan biar bisa buat teman ngopi ataupun ngeteh bersama keluarga. Nah, di sini udah saya siapkan 2 buah singkong yang belum dikupas dan juga nanasnya belum dikupas ya. Langkah pertama, kita akan kupas terlebih dahulu singkong dan juga nanasnya. Dan ini setelah singkongnya sudah saya kupas ya teman-teman ya. Setelah dikupas ini saya timbang beratnya 700 gram. Kemudian ini nanasnya juga sudah saya kupas dan sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian ini saya timbang seberat 300 gram. Nah, untuk singkongnya ini akan saya parut terlebih dahulu. Tapi jika teman-teman malas buat memarutnya bisa juga di blender ataupun di chopper ya. Kemudian ini untuk nanasnya juga akan saya haluskan ya teman-teman ya. Di sini untuk nanasnya saya blender saja karena ini nanasnya udah saya potong kecil-kecil ya. Tapi jika teman-teman ingin nanasnya ini diparut juga bisa ya. Kita masukkan nanas yang sudah kita potong kecil-kecil ke dalam gelas blender ya teman-teman ya. Karena ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Tapi jika teman-teman ingin untuk nanasnya ini diparut manual untuk menghaluskannya juga bisa ya teman-teman ya. Disesuaikan saja gimana mudahnya menurut teman-teman. Selanjutnya kita blender untuk nanasnya hingga benar-benar halus. Dan ini setelah nanasnya sudah di blender hingga benar-benar halus ya. Dan ini setelah singkongnya sudah selesai diparut ya teman-teman ya. Ini saya gunakan singkong yang rada kering jadi tidak terlalu banyak airnya. Tapi jika teman-teman menggunakan singkong yang kadar airnya lumayan banyak, sebaiknya untuk singkongnya ini dikurangin kadar airnya, bisa diperas ataupun bisa disaring untuk mengurangi kadar airnya ya. Selanjutnya kita tuangkan nanas yang sudah kita blender tadi ke dalam wadah yang berisi singkong yang sudah diparut ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tambahkan 200 gram gula pasir. Untuk gulanya ini takarannya disesuaikan dengan kemanisan dari nanasnya ya teman-teman ya. Kemudian 4 sendok makan tepung tapioka. 1 bungkus tepung agar-agar putih atau agar-agar plain ya teman-teman ya. Kemudian setengah sendok teh garam halus. Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk hingga ke semua bahan ini benar-benar tercampur rata. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Setelah semuanya sudah tercampur rata dan ini kelihatan warnanya masih pucat ya teman-teman ya. Kemudian ini akan saya tambahkan beberapa tetes pewarna kuning. Ini opsional saja untuk penambahan pewarnanya ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin kuenya ini atau makanannya ini original saja warnanya juga boleh ya tanpa menambahkan pewarna. Selanjutnya kita aduk kembali hingga pewarnanya ini benar-benar tercampur dengan adonan kuenya. Setelah pewarnanya sudah benar-benar tercampur rata dengan adonan kuenya, selanjutnya adonan kuenya ini sudah siap untuk kita kukus. Selanjutnya kita siapkan loyangnya ya teman-teman ya. Untuk loyangnya di sini sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian untuk bagian dasarnya ini sudah saya alasi dengan daun pisang supaya nanti saat mengeluarkan kuenya lebih mudah. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja adonan kuenya ke dalam loyang ya. Untuk ukuran loyangnya ini disesuaikan saja ya teman-teman ya dengan loyang yang ada di rumah. Mau loyang kotak seperti ini bisa, mau loyang yang bulat juga bisa. Disesuaikan saja dengan alat-alat yang kita punya di rumah. Setelah loyangnya sudah kita isi dengan adonan kuenya, sekarang tinggal kita rapikan ya teman-teman ya. Kita ratakan dulu untuk bagian permukaan atasnya. Selanjutnya adonan kuenya sudah siap untuk kita kukus ya. Kita masukkan adonan kuenya pada kukusan yang sebelumnya airnya sudah kita didihkan ya.
Selanjutnya tinggal kita kukus selama 40 menit. Di sini saya gunakan api sedang ya teman-teman ya, atau kita kukus kuenya hingga benar-benar matang. Oh ya, jika teman-teman menggunakan kukusan yang tutupnya bukan kaca seperti ini, sebaiknya tutupnya dialasi dengan kain ya, supaya uapnya tidak menetes pada kuenya. Dan ini setelah kuenya sudah dikukus selama 40 menit menggunakan api sedang ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini akan saya lakukan tes tusuk saja untuk mengetahui kematangannya. Kita tusuk menggunakan tusuk lidi seperti ini. Jika lidinya udah bersih, ini berarti kuenya sudah mateng. Selanjutnya, kuenya sudah bisa kita keluarkan dari dalam kukusan. Ini setelah kuenya sudah dikeluarkan dari dalam kukusan ya. Selanjutnya kita tunggu hingga benar-benar dingin dulu, baru kita keluarkan dari dalam loyang. Selanjutnya kita siapkan secukupnya kelapa parut ya teman-teman ya. Ini nanti kelapa parutnya kita gunakan sebagai baluran kue singkong nanasnya. Kemudian kita tambahkan secukupnya garam pada parutan kelapanya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata ya. Setelah kelapa parut dan juga garamnya ini sudah tercampur rata, selanjutnya ini untuk kelapa parutnya akan saya kukus terlebih dahulu ya, supaya nanti saat digunakan sebagai baluran, kelapa parutnya ini tidak mudah basi. Selanjutnya kita kukus dulu untuk kelapa parutnya selama 10 hingga 15 menit ya teman-teman ya. Kenapa kelapa parutnya harus dikukus dulu? Ini supaya nanti saat digunakan sebagai baluran kuenya, kelapa parutnya ini tidak mudah basi. Kita kukus dulu ya kelapa parutnya selama 10 hingga 15 menit. Ini setelah kelapa parutnya sudah dikukus selama 15 menit ya teman-teman ya. Selanjutnya kita angkat untuk kelapa parutnya dan siap untuk kita gunakan sebagai baluran. Ini setelah kuenya sudah benar-benar dingin dan sudah saya keluarkan dari dalam loyang ya teman-teman ya. Selanjutnya kuenya ini sudah siap untuk kita potong-potong. Sekarang tinggal kita potong-potong saja kuenya. Di sini saya potong menggunakan spatula plastik yang sudah saya olesi dengan minyak goreng untuk spatulanya ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman ingin memotong kuenya menggunakan pisau, saran saya pisaunya dibungkus dengan plastik kemudian diolesin dengan minyak goreng tipis-tipis untuk menghasilkan potongan kue yang rapi nantinya ya. Karena kalau kita memotong kuenya menggunakan pisau yang tanpa dibungkus dengan plastik ataupun diolesi dengan minyak goreng, hasil potongan kuenya ini kurang rapi ya teman-teman ya. Kurang rapi jadi kurang enak buat dipandang. Jadi sebaiknya kalau kita gunakan pisau untuk memotongnya yaitu kita alasin atau kita bungkus dengan plastik untuk pisaunya kemudian kita olesin dengan minyak goreng tipis-tipis. Setelah kuenya sudah dipotong-potong, selanjutnya kita siapkan piring sajinya ya. Kita siapkan juga untuk kelapa parutnya yang sudah kita kukus tadi, kita gunakan sebagai baluran kuenya. Kita ambil kue yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman ya. Kita letakkan di atas kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Selanjutnya kita guling-gulingkan untuk kuenya di atas kelapa parutnya. Kita balurkan seperti ini ya, hingga semua kuenya ini terkena dengan kelapa parutnya. Kita baluri hingga rata seperti ini. Selanjutnya tinggal kita tata pada piring saji. Ini dia hasilnya, kue olahan dari singkong dan nanas sudah siap untuk dihidangkan dan dinikmati. Saya ambil satu ya, tuh lihat teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ini lembut banget seperti ini dan aroma dari nanasnya ini benar-benar seger teman-teman ya. Ini kelihatannya enak banget, saya pengen banget buat mencobanya. Saya mau coba dulu ya teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak banget teman-teman ya. Lembut, manis, dan ada rasa gurih-gurihnya dari kelapa parut yang dikukus bersama garam. Ini juga aroma dari nanasnya ini benar-benar berasa banget dan pastinya ini enak banget. Kue olahan dari singkong dan juga nanas ini pastinya cara membuatnya sangat mudah banget ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman punya singkong dan juga nanas di rumah jangan dianggurin begitu saja. Dibuat saja makanan seperti ini pastinya ini enak banget, pas banget dijadikan suguhan saat santai bersama keluarga.
Kue dari olahan singkong dan juga nanas ini rasanya lembut banget ya teman-teman ya. Dan ini manisnya bisa disesuaikan saja dengan nanas yang kita gunakan. Jika nanasnya ini rada asam, silakan teman-teman tambahkan untuk takaran gulanya. Demikian video kali ini sentiling singkong nanas dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Selamat mencoba. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.